Halo kelas 8. Di video ini, kita akan mempelajari materi sistem pencernaan manusia. Sebelum mendalami materi ini, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian merasa lapar? Tentu pernah ya, karena salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan nutrisi atau membutuhkan makanan. Manusia membutuhkan energi yang diperoleh dari makanan yang kita makan. Makanan merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Coba kalian pikirkan, apa yang akan terjadi jika kalian tidak makan selama 1 hari? Tentu tubuhmu akan lemas dan tidak berenergi. Banyak orang-orang yang lebih mementingkan rasa suatu makanan daripada nilai gizi yang terkandung di dalam makanan tersebut. Memilih makanan dengan kandungan nutrisi yang tepat sangat penting untuk kalian ketahui. Tubuhmu membutuhkan energi untuk setiap kegiatan. Energi ini berasal dari makanan yang kamu makan. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk aktivitas tersebut menggunakan satuan kalori. Sejumlah energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas metabolisme tubuhmu selama sehari berbeda-beda bagi setiap orang. Beberapa faktor yang memengaruhi kebutuhan energi seseorang diantaranya adalah usia, jenis kelamin, serta aktivitas yang dilakukan. Sebagai contoh, kamu akan cenderung lebih cepat lapar ketika selesai melakukan olahraga dibandingkan jika hanya duduk atau beristirahat. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Sebenarnya, makanan yang kamu konsumsi sehari-hari harus mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat, lemak, dan protein dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, sedangkan vitamin dan mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Terdapat 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, dan serat. Gula disebut karbohidrat sederhana. Contoh makanan yang mengandung gula antara lain buah-buahan, madu, dan susu. 2 jenis karbohidrat lainnya, yaitu pati dan serat, disebut karbohidrat kompleks. Pati ditemukan dalam umbi-umbian seperti kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Serat seperti selulosa ditemukan di dinding sel tumbuhan. Makanan seperti roti gandum atau sereal, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan merupakan sumber serat yang baik. Serat tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan makanan manusia, sehingga dikeluarkan sebagai feses. Dengan demikian, serat bukan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Konsumsi karbohidrat terlalu berlebihan dapat menyebabkan penyakit gula atau diabetes. Untuk mengetahui kadar gula darah dalam tubuhmu, kamu dapat menggunakan alat pengukur kadar gula dalam darah. Kadar gula darah normal berkisar antara 60 sampai 100 mg saat dalam kondisi tidak makan. Jika setelah makan, kadar maksimal kurang dari 140 mg. Lemak atau lipid diperlukan tubuh karena menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori per gram. Melarutkan vitamin A, D, E, dan K, dan juga menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Selama proses pencernaan, lemak dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol.
Kelebihan energi dari makanan yang kamu makan akan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Berdasarkan struktur kimianya, dikenal lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Minyak nabati serta lemak yang ditemukan dalam biji adalah lemak tak jenuh. Lemak jenuh ditemukan dalam daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Lemak jenuh yang berlebih dapat meningkatkan kolesterol darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Sebenarnya, makanan seperti apa yang dikatakan mengandung lemak? Makanan yang mengandung lemak biasanya akan cenderung berminyak atau memiliki rasa yang gurih. Misalnya pada keripik kentang dan kacang-kacangan. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Protein merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang belerang. Protein yang kamu makan dapat berasal dari hewan atau kita sebut sebagai protein hewani, dan dari tumbuhan yaitu protein nabati. Bahan makanan yang mengandung protein hewani antara lain daging, ikan, telur, susu, dan keju. Bahan makanan yang mengandung protein nabati adalah kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Kacang kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu merupakan salah satu sumber protein yang baik. Tahukah kamu kandungan nutrisi dalam menu makanan sehari-hari? Kandungan nutrisi dalam bahan makanan dapat diketahui dengan menggunakan indikator uji makanan atau reagen. Pada tabel berikut menunjukkan jenis reagen untuk mengetahui nutrisi dalam bahan makanan. Untuk mengetahui uji bahan makanan, kita akan lakukan di video selanjutnya. Vitamin dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Walaupun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, namun harus ada, karena vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, E, dan K. Khusus vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari, karena di dalam tubuh ada provitamin D. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan beberapa gangguan di dalam tubuhmu. Salah satu contoh yang sering kita jumpai sehari-hari adalah kekurangan vitamin C. Salah satu akibat kekurangan vitamin C adalah sariawan. Tubuhmu memerlukan sekitar 14 jenis mineral. Mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkat oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan dan pemeliharaan tulang. Apakah kamu pernah olahraga pada siang hari yang panas? Apa yang kamu rasakan? Kamu mungkin merasa haus. Selanjutnya, kamu akan mencari air minum. Air penting bagi tubuhmu untuk menjaga kelangsungan hidup. Sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernafas, berkeringat, buang air besar, maupun air kecil. Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari. Namun, minum air bukan satu-satunya cara untuk memasok sel-sel dengan air.
karena tanpa kita sadari, makanan yang kita makan mengandung banyak air. Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat gizi lain dan pembantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Demikian penjelasan mengenai kebutuhan energi dan fungsi setiap jenis nutrisi. Pada video ini dapat kita simpulkan bahwa mempelajari materi ini akan membantu kalian memilih makanan yang sehat karena kalian telah mengetahui nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.